Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Mardia Dwi Gusdi dengan NIM 250350031 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan resume saya mengenai pilar-pilar pendidikan. Konsep pilar-pilar pendidikan diperkenalkan oleh UNESCO melalui laporan yang dipimpin oleh Jacques Delors pada tahun 1996. Pilar-pilar ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Terdapat 4 pilar utama, yaitu yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan pada penguasaan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami konsep, mengembangkan rasa ingin tahu, serta kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Pilar ini berfokus pada keterampilan praktis dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Pilar ini mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi. Pilar ini menekankan pada pembentukan kepribadian secara utuh, termasuk aspek moral, emosional, sosial, dan spiritual. Tujuannya adalah menghasilkan individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter. Yang keempat adalah learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan nilai toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagaman. Peserta didik diarahkan untuk mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang plural. Dampak jika pilar pendidikan tidak ada. Jika pilar-pilar pendidikan tersebut tidak diterapkan dalam sistem pendidikan, maka berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi. Antara lain, yang pertama, pendidikan menjadi tidak holistik. Tanpa pilar-pilar tersebut, pendidikan hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan saja, sehingga mengabaikan pengembangan keterampilan, karakter, dan kemampuan sosial peserta didik. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Peserta didik mungkin memiliki pengetahuan teoritis, tetapi tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing di dunia kerja. Yang ketiga, krisis moral dan karakter. Tanpa pilar learning to be, pendidikan tidak mampu membentuk nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan integritas, sehingga berpotensi meningkatkan perilaku menyimpang. Dan yang keempat, meningkatnya konflik sosial. Ketiadaan pilar learning to live together dapat menyebabkan rendahnya toleransi dan empati yang berujung pada konflik sosial, diskriminasi, dan perpecahan dalam masyarakat. Yang kelima, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan. Tanpa learning to do dan learning to know, individu akan kesulitan menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan global yang cepat. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi hari ini adalah pilar-pilar pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Tanpa pilar tersebut, pendidikan akan hilang arah dan gagal menghasilkan manusia yang utuh serta siap menghadapi tantangan kehidupan. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.